Baik, kita langkah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, biasanya pendeta membedakan antara hukum moral dan hukum upacara. Dan hukum upacara katanya sudah dihapus. Saya juga setuju katanya. Tapi yang menjadi soal, pendeta-pendeta juga menganggap soal makanan halal haram itu sudah dihapus karena masuk hukum upacara. Dan kata mereka larangan makan halal haram itu hanya untuk membedakan orang Yahudi dan non-Yahudi saja. Padahal tidak ada ayat kitab suci yang bilang begitu. Tapi Alkitab katakan bahwa itu memang haram untuk dimakan. Misalnya seperti babi berkuku belah, tapi tidak memamah biak dalam Imamat pasal 11. Mohon penjelasan dari Pak Pendeta. Memang ya saudara ya, di dalam hukum Taurat itu ada 3 jenis hukum. Boleh dibagi menjadi 3 jenis hukum. Pertama, hukum moral. Hukum moral itu seperti misalnya 10 hukum dan juga aturan-aturan moral yang lain. Kedua, itu ada namanya hukum seremonial. Itu hukum upacara. Itu yang berkaitan dengan semua aturan tata peribadatan orang Israel. Segala macam hal. Tidak boleh makan halal yang haram. Perempuan yang haid tidak boleh masuk bait Allah. Orang kusta itu mesti disingkirkan. Kalau berdosa mesti potong kambing, domba, dan lain sebagainya. Korbankan binatang, burung merpati, dan sebagainya. Itu semua di dalam hukum seremonial. Dan yang ketiga itu namanya hukum sipil. Hukum sipil itu adalah semacam undang-undang negara Israel pada waktu itu. Misalnya, kalau ada nabi palsu maka dia mesti dibunuh mati. Kalau ada orang yang melanggar kekudusan hari Sabat maka dia mesti dibunuh mati. Itu hukum mati. Nah sekarang bagaimana dengan penerapannya? Pertama saudara ya, hukum moral itu harus terus berlangsung. Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi itu menggenapinya. Karena itu maka semua hukum moral itu akan terus berjalan dan tidak ada satu iota pun, tidak ada satu titik kecil pun di dalam hukum Taurat bisa ditiadakan sampai sebelum langit dan bumi ini hancur. Kedua, bagaimana dengan hukum sipil? Hukum sipil itu tidak bisa diterapkan di sini. Kalau ada nabi palsu, menurut hukum sipil, hukum Taurat mesti dibunuh. Kalau sekarang ada nabi palsu terus kita bunuh dia, kita yang akan dihukum. Kalau ada orang melanggar kekudusan hari Sabat, tidak pergi ke ibadah, lalu harus dibunuh. Lah, berapa banyak kita mesti bunuh orang? Maka kita sendiri akan berhadapan dengan hukum negara Indonesia. Dan itu semacam undang-undang negara Israel pada waktu itu tidak bisa diterapkan di Indonesia dan di sini karena Indonesia sekarang mempunyai hukum sendiri. Karena itu hukum sipil tidak boleh diberlakukan sekarang di negara kita atau dalam konteks kita. Nah, bagaimana dengan hukum seremonial? Hukum seremonial itu diberikan tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya. Karena hukum seremonial itu adalah semacam bayangan atau gambaran tentang sesuatu yang akan datang, realita yang akan datang. Karena itu memang tidak pernah dimaksudkan hukum seremonial itu berlaku selama-lamanya. Dari mana kita tahu ini? Dari Ibrani 9 ayat 10. Di sana dikatakan begini. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman. Nah ini urusan makanan, minuman, halal haram itu. Dan berbagai macam pembasuhan, itu sudah saya jelaskan tadi tentang percikan abu lembu muda, hisop, darah-darah yang dipercik di kemah suci dan sebagainya. Hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Jadi ada kata-kata, semua itu hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Maka hukum seremonial itu hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kalau waktu pembaharuannya sudah tiba, apakah masih berlangsung? Tidak lagi. Kalau saudara libur sampai tanggal 10, setelah tanggal 10 masih libur, kan tidak lagi. Nah, karena itu maka hukum seremonial itu ada batasnya. Nah, batasnya kapan? Batasnya itu adalah pada waktu Tuhan Yesus datang. Terutama pada waktu dia sudah mati. Nah, itu terlihat dari Efesus 2 ayat 15. Dikatakan di sana, sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Hukum Taurat yang mana? Tidak mungkin hukum moral. Karena dia sendiri berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Jadi yang dimaksudkan jelas adalah hukum seremonial itu. Nah, mengapa tidak berlaku lagi?
Ingat seperti saya bilang tadi bahwa hukum Taurat itu dan semua hukum upacara itu hanya bayangan. Keselamatannya itu bukan hakikat keselamatan. Realita keselamatan itu hanya ada dalam Kristus. Dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu adalah bayang-bayang. Sepanjang sistem korban, sistem upacara di dalam perjanjian lama, itu adalah bayangan. Yesus adalah realitanya. Karena itu kalau Yesusnya sudah datang, kita tidak boleh terfokus pada gambarannya. Nah saudara, coba saya kasih ilustrasi. Misalnya, saya mencintai seorang wanita. Lalu ini ceritanya zaman dulu, belum ada HP, belum ada apapun, ya. Jadi hanya belum ada internet, jadi hanya bisa melihat fotonya. Nah, misalnya karena tahu-tahu ini wanita yang saya cintai ini lalu pergi harus kuliah ke Amerika, lalu saya pegang fotonya. Tiap kali saya kangen dia, tiap hari saya lihat fotonya, saya cium-cium fotonya. Nah, bertahun-tahun begitu, sampai kira-kira 5 tahun kemudian, lalu wanita itu pulang dari Amerika. Sekarang sudah bersama-sama dengan saya, ketemu saya. Sekarang wanita itu sudah ada di depan saya. Apakah saya masih perlu gambarnya, perlu fotonya, sedangkan orangnya sudah ada di depan saya? Apakah saya harus orangnya ada di depan saya terus melihat-lihat fotonya, lalu mencium-cium fotonya? Tidak. Mengapa? Karena itu gambaran realitanya sudah ada. Ngapain lagi melihat-lihat fotonya, mencium-cium fotonya? Orang sudah di depan. Lihat-lihatlah, cium aja di depan. Nah, berarti kalau orangnya sudah ada, gambarannya sudah tidak diperlukan. Nah, hukum Taurat, hukum seremonial itu bayang. Hakikatnya Kristus. Kalau Kristus sudah datang, ngapain berpegang terfokus pada bayangan? Karena itulah maka orang Kristen kenapa tidak potong kambing, potong domba lagi? Mengapa? Karena Kristus itu gambaran Kristus. Makanya Yohanes Pembaptis waktu Yesus bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus itu anak domba Allah yang dikorbankan di dalam perjanjian lama itu bayang-bayangnya. Realitanya Kristus. Waktu Kristus dikorbankan, sekarang tidak perlu kambing domba lagi. Nah, berarti hukum upacara sudah selesai dengan kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu maka hal makan minuman halal haram termasuk hukum seremonial. Waktu Yesus sudah datang, itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau sudah tidak berlaku lagi, maka tidak ada masalah dengan masalah makanan halal haram. Karena itu mau makan babi silakan, mau makan anjing silakan, terserah. Tidak ada dosanya di situ. Ya, kalau saudara tidak mau makan babi, tidak mau makan anjing karena alasan kesehatan atau alasan jijik apa terserah, tapi jangan alasan rohani bahwa itu adalah dilarang firman Tuhan. Memang firman Tuhan melarang itu, tapi di dalam perjanjian lama atau dalam zaman sebelum Kristus datang. Nah, bahwa makanan halal, makanan tidak lagi menjadi masalah, makanan itu ditunjukkan dengan banyak ayat ya. Misalnya Markus 7 ayat 19. Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jalan. Dengan demikian, dia menyatakan semua makanan halal. Markus 7 ayat 19. Lalu Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin di dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari diri sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan itu adalah najis. Bagi orang itulah sesuatu itu najis. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yang paling menonjol saudara adalah Kolose pasal 2 ayat 16 dan 23. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya atau bulan baru ataupun hari Sabat. Ingat, ini semua hukum seremonial. Semua itu hanya bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Itu ayat 7. Lalu ayat 21-nya. Mulai ayat 20 dibilang, apakah apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Ya, jadi jelas saudara bahwa bagi orang Kristen tidak ada lagi hukum upacara sudah tidak berlaku, dan karena itu maka juga
aturan makan halal haram juga sudah tidak berlaku.